Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Nurul Basirah yang mudah-mudahan senantiasa dikarunia rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram atau hadis-hadis terkait dengan hukum. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mengkaji tentang hadis-hadis dalam bab masul khuffain atau mashul khuffain, ya, bab al-mashu, babul mashi alal khuffain atau bab mengusap sarung kaki, dan kita sudah selesaikan hadis-hadis tersebut. Untuk itu pada pagi hari ini insyaallah kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab nawaqidil wudu, ya, bab tentang hal-hal yang membatalkan wudu kita. Di dalam bab ini ada sekitar 19 hadis. Kita akan bacakan satu persatu insyaallah. Kita mulai dari hadis yang pertama. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan. Apalah yang beliau katakan? Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi yang tadhirunal isya'a hatta takhfiqa ru'usuhum. Beliau mengatakan bahwasanya dulu, ya, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi, di zaman di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada, yang tadhirunal isya'a, mereka, ya, para sahabat menunggu isya, ya, menunggu sholat isya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai mereka itu tertunduk kepala-kepala mereka. Jadi para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu seringkali, ya, atau biasa melakukan satu aktivitas, yang aktivitasnya itu adalah yantadhirunal isya. Mereka menunggu sholat isya di masjid, ya, hatta takhfiqa ru'usuhum, sampai kepala mereka itu tertunduk, ya, sampai miring-miring, ya, sampai apa? Mereka tertidur sampai kepalanya itu tertunduk, ya, ini. Tsumma yusalluna wala yatawaddaun. Kemudian mereka sholat wala yatawaddauna, dan mereka tidak melakukan wudu lagi. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa shahhahahu ad-Daraqutni, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Daraqutni. Wa asluhu fi Muslimin, sedangkan asal atau pokok dari hadis ini juga ada dalam kitab Muslim, Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Muslim itu disebutkan, ya, hadisnya itu sami'tu Anasan yaqul, ya, saya mendengar dari perawinya yaitu Qatadah, bahwa Anas bin Malik mengatakan kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yanamun, bahwa dulu, ya, sahabat-sahabat Rasulullah biasa tidur. Tsumma yusalluna, kemudian mereka sholat. Wala yatawaddauna, dan mereka tidak wudu setelah tidurnya itu sebelum mereka melakukan sholat. Qala, maka Qatadah mengatakan, qultu, aku mengatakan, sami'tahu min Anasin, apakah engkau mendengarnya dari Anas? Jadi Syu'bah bertanya kepada Qatadah yang meriwayatkan hadis itu,
hal sami'tahu min Anasin, apakah engkau wahai Qatadah benar-benar mendengar hadis ini dari sahabat Anas bin Malik? Qala, wallahi, iya benar, demi Allah saya mendengarnya benar dari Anas bin Malik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan lafal yang juga hampir sama dengan lafal yang ada dalam Sahih Muslim. Nah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-haditsu dalilun ala anna an-naumal yasira ghairal mustaghriqi la yanqudul wudu'a. Hadis ini menjadi dalil bagi para ulama untuk mengatakan atau mengambil hukum bahwasanya tidur yang ringan yang tidak lelap, ghairal mustaghriqi yang tidak lelap, itulah yang qudul wudu'a, tidak membatalkan wudu. Bi khilafin naumis tsaqili, itu berbeda hukumnya dengan tidur yang lelap. Al mustaghriqil ladzi yazulu ma'ahu syu'uru bima qad yakhruj. Berbeda dengan hukum tidur yang berat atau tidur yang lelap, sehingga orang yang tidur yang lelap itu tidak merasa kalau ada sesuatu yang keluar dari badannya, itu tidak merasa. Nah, yang tidur yang demikian ini fahadza naqilun lil wudu'i, itu membatalkan wudu. Ini waqad yakunul haditsu dalilan ala kiltal mas'alataini. Tapi hadis ini juga bisa dipahami sebagai dalil atas dua masalah ini, yaitu bahwa tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudu, sedangkan tidur yang lelap, yang berat itu membatalkan wudu. Ini, ya, jadi hadis ini menjadi dasar bahwasanya tidur yang ringan itu tidak membatalkan wudu. Wala farqa fi dzalika 'ala shahihi baina ay yakuna muttaji'an aw qa'idan mu'tamidan aw ghairu mu'tamidin. Dan tidak ada beda apakah orang yang tidur ini dalam keadaan berbaring atau duduk, dan duduknya itu sambil bersandar atau tidak. Ini satu pendapat. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, yang dianut oleh kebanyakan orang Indonesia, kalau orang yang tertidur dalam keadaan duduk, maka dia tidak membatalkan wudu, karena duduk itu duduk tanpa bersandar, ya. Karena orang yang duduk tanpa bersandar, kalau menurut mazhab Syafi'i, mereka meskipun tidak ada nas, tidak ada dalil yang sharih yang eksplisit menjelaskan masalah duduk atau tidak, tapi karena apa? Karena dari hadis ini dipahami bahwa orang yang tidurnya itu sampai kepalanya manduk-manduk, kepalanya miring-miring, itu pasti dia tidurnya dalam keadaan duduk, tidak mungkin dalam keadaan berbaring. Kadang ada satu hadis yang tidak secara eksplisit menyatakan satu hal, tapi dengan pemahaman yang dalam itu bisa disimpulkan hukum yang lain. Contohnya hadis ini. Banyak para ulama, tadi termasuk syarah hadis ini, mengatakan pokoknya nggak ada beda. Tidur yang ringan, yang baik dia duduk, mau berbaring, mau bersandar atau tidak, itu tidak membatalkan wudu. Tapi beda kalau dalam mazhab Syafi'i, mereka memahami hukum lebih dalam lagi, bahwa kalau hadis ini menyebutkan orang tidur sambil kepalanya merunduk, sambil kepalanya miring-miring, sambil kepalanya tertunduk, itu artinya posisi tidur dia itu sambil duduk, karena nggak mungkin orang tidur sambil berbaring kepalanya miring-miring, nggak mungkin, pasti dia akan bersandar. Ini apa namanya, hukum yang bisa diambil dari hadis yang pertama ini. Jadi kalau kita baca syarah yang lain, kalau dalam mazhab yang 4 itu ada sejumlah perbedaan, dalam hal memahami hadis ini, dan juga ada hadis-hadis lain yang semakna. Ada hadis lain yang menyebutkan bahwa beberapa sahabat itu tidurnya sambil berbaring. Tapi kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i dipahami berbaringnya itu tiduran yang tidak lelap. Mengapa? Karena mereka memang tidak niat bertidur. Tujuan mereka adalah mau menunggu sholat isya sambil berbaring.
Nah, orang yang memang dalam hatinya itu ada niat untuk melakukan satu hal, itu patut diduga kuat bahwa dia tidurnya bukan tidur yang memang lelap, yang bisa membuat orang yang tidur itu lupa atas segala hal atau tidak merasa atas segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya, termasuk ketika dia mengeluarkan satu hal dari tubuhnya. Ya, misalnya biasanya kan keluar angin ya. Keluar angin ini jarang-jarang orang bisa merasa ya, kalau dia dalam keadaan tidur. Berbeda dengan keluarnya hal-hal yang lain seperti buang air kecil maupun buang air besar apalagi. Ini ya. Ini ya. Jadi kalau menurut satu syarah yang lain itu beliau mengatakan begini ya. Ittafaqu ala anna naumal muttaji' naqidun lil wudu. Ya. Mereka sepakat ya, bahwasanya tidurnya orang yang berbaring itu membatalkan wudu. Walau kana qalilan, meskipun sebentar. Idza tahaqqaqan naumu, kalau memang dipastikan bahwa benar-benar dia sudah tidur. Apa cara untuk membuktikan bahwa dia benar-benar tidur? Biwuku isya'in kana yumsikuhu. Kalau dia megang sesuatu, megang air misalnya atau megang pulpen, terus dia berbaring, pulpennya itu lepas, nah itu bisa disebut sebagai tidur yang benar-benar tidur. Nah ini dikatakan ittafaqu ala anna naumal muttaji'a ala anna naumal muttaji'i naqidun lil wudu. Bahwasanya tidurnya orang yang berbaring itu membatalkan wudu. Kalau memang sudah dipastikan bahwa dia tidur. Au adamu simai ma haulahu min kalamin wa aswatin, atau kalau dia sudah tidak mendengar apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Ini. Fa in lam yakun kadzalika wa yusammihi ba'dul fuqaha'i yasiran aw khafifan wa huwa alladhi yadhillu mumsikan ma biyadihi. Tetapi kalau tidurnya itu tidur yang ringan ya, sebagaimana para fuqaha menyebutnya an-naumul yasir atau an-naumul khafif, yaitu ditandai dengan kalau dia misalnya megang sesuatu itu tidak lepas ya. Au sami'an aswatan haulahu la yantaqidu wudu'uhu. Maka orang yang seperti ini meskipun tidurnya berbaring tapi cuma masih tidur-tidur, apa istilahnya kalau kita itu tidur-tidur tai ayam ya namanya ya. Ya, namanya jelek sekali ya. Tidur-tidur tai ayam itu enggak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Ini. Yang kedua ya, amanaumul qaidu al-mumakkinu maq'adatahu minal ardi fala yantaqidu indal hanafiyati wasyafi'iyati ala ma sawwabahu Nawawi. Jadi kalau orang yang tidur sambil duduk ya, itu tidak membatalkan wudu ya, menurut pendapat dalam mazhab Hanafiyah dan juga dalam pendapat Syafi'iyah ya, sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi. Wa yanqudu idza kana katsiran indal Malikiyati wal Hambaliyah. Jadi kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau orang tidurnya itu sambil duduk ya, apapun cara tidurnya, dia lelap apa tidak, kalau masih duduk dan tidak berbaring, maka dia tidak membatalkan wudu ya. Tetapi kalau tidurnya nyenyak ya, dalam, itu menurut mazhab Maliki dan Hambali membatalkan wudu meskipun sambil duduk. Ini. Amma idza kana al-qa'idu mustanidan li syai'in law uzila anhu la saqata fa innahu yanqudu bi ittifaqihim ala riwayatin indal Hanafiyah. Adapun kalau orang tidur sambil duduk ya, tapi duduknya itu sambil bersandar, seandainya ya, sandarannya itu diambil dia akan terjatuh, maka ini membatalkan wudu ya. Ini bedanya orang tidur sambil duduk, antara orang yang berbaring sama tidak itu berbeda. Kalau dia sambil bersandar ya, sambil duduk tapi sambil nyender ke dinding misalnya, seandainya ya, sifat menyendernya dia itu kalau diambil senderannya itu dia akan jatuh. Itu artinya senderan itu benar-benar menahan tubuh dia dengan sempurna. Itu tidur yang seperti ini itu membatalkan wudu. Ini ya. Wa fi riwayatin ukhra indal Hanafiyah la yantaqidul wudu'u binaumil qa'idil mustanidil mumakkini maq'adahu. Tapi satu pendapat dalam mazhab Hanifah mengatakan orang kalau tidurnya sambil duduk meskipun bersandar itu tidak membatalkan wudu. Ini ya, ini
perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian ada juga pendapat yang lain yang mengatakan naumul qaimi warraki'i wasajidi fis sholati wa ghairiha yanqudu indal malikiyah wasyafi'iyah fil jadid wa fi riwayatin an Ahmad. Kalau orang tertidur dalam keadaan berdiri sambil sholat, ya, imam bacanya ayat lama misalnya, baik dalam sholat subuh, sholat taraweh atau yang lain-lainnya, tertidur dia, nggak nyadar dia apa yang terjadi. Ini kalau dalam mazhab Malikiyah dan juga dalam mazhab Syafi'iyah menurut qaul jadid, ya, pendapat yang baru oleh Imam Syafi'i dan satu riwayat menurut dari Imam Ahmad itu membatalkan wudu. Ini. Tetapi ya wa dhahabal Hanafiyatu wa huwal qadimu inda Syafi'i. Namun dalam mazhab Hanafi dan juga pendapat dalam qaul qadimnya Imam Syafi'i dan satu riwayat yang lain dari Imam Ahmad mengatakan kalau tidurnya yasir, ya, idza kana yasiron, itu tidak membatalkan wudu. Ini. Ya. Ini pendapat-pendapat ulama fikih, ya, terkait dengan hadis ini, bahwasanya tidur kalau dilakukan secara ringan, ya, tidak betul-betul nyenyak, ya, sehingga dia tidak mendengar apapun yang terjadi di sampingnya, atau seandainya dia lepas barang yang dia pegang, itu tidak membatalkan wudu, ya. Itu hampir sepakat para ulama boleh dibilang, ya. Kalau sambil duduk seperti orang yang mendengarkan khutbah, ya. Mendengarkan khutbah dia tertidur, ya, duduknya tidak bersandar, ya, itu maka tidurnya itu tidak membatalkan wudu. Nah, bagaimana dengan hukum orang tidur saat khutbah? Itu kalau saya pernah baca fatwa yang pernah ditanyakan ke para ulama itu, kalau orang menyengaja mau tidur ketika khutbah itu hukumnya haram, dia berdosa. Karena apa? Karena ada kewajiban kita untuk al-insat, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh khatib. Tapi kalau dia tidak berniat mau tidur, dia datang, ya, niat mendengarkan khutbah, kemudian tertidur dan dia sebenarnya sudah melawan ngantuknya itu, tapi kalah oleh ngantuk itu, para ulama mengatakan itu tidak apa-apa, ya, karena memang di luar kemampuannya. Selama dia sudah berusaha untuk tidak tidur, misalnya kalau orang yang duduk bersila, dia bercoba untuk ganti posisi dulu, ya, itu dia artinya dia sudah mencoba melawan tidurnya itu, atau dengan mencubit satu bagian tubuhnya untuk menahan kantuknya itu, melawan kantuknya, tapi tetap tertidur juga, maka itu tidak apa-apa karena itu di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang terhadap sesuatu yang tidak dalam kemampuannya. Ini, ya. Ini jelas nggak Pak tentang bab ini, Pak? Ya, sekali lagi, tidur dalam bahan duduk seperti bapak-bapak ini tertidur, ya, itu tidak membatalkan wudu. Nanti masalahnya kalau bersandar, nah itu hukumnya lain. Kalau dalam mazhab Syafi'i bersandar itu membatalkan wudu. Kalau dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi tidak membatalkan wudu. Ya, monggo, ini para ulama fikih, ya, dari dalil-dalil yang ada itu mereka masing-masing memiliki kesimpulan yang berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Ini. Kemudian hadis yang kedua. Hadis yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha, dari sahabiah, ya, sekaligus ibunda kaum mukminin, ya, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau mengatakan, Ja'at Fatimatu bintu Abi Hubaisyin ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Fatimah bintu Abi Hubaish datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun ustahadu fala adhur. Ya Rasulullah, sungguhnya aku ini adalah perempuan yang mengalami cobaan dengan menderita darah istihadah, ya. Fala adhur, sehingga aku ini tidak suci, ya. Darah keluar terus meskipun di luar saat haid. Afa ada'us sholata, apakah aku harus meninggalkan sholat karena darah itu? Qala,
Ya, maka Rasulullah menjawab, la, tidak. Ya, karena darah itu darah istihadah. Innama dzalika irqun wa laisa bihaidin. Karena darah yang keluar itu bukan haid, tapi dia darah irqun, darah yang berasal dari tempat yang berbeda dari darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, ya, kalau haid kamu datang, fada'is shalah. Kalau haid itu datang kepada kamu, maka tinggalkanlah sholat. Wa idza adbarat faghsili angkid dama tsumma sholli. Tapi kalau haid kamu sudah selesai masanya, tapi ada darah, faghsili, maka basuhlah darah itu. Ya, faghsili angkid dama, maka basuhlah, cucilah darah itu dari kamu, tsumma sholli, kemudian sholatlah kamu. Muttafaqun alaihi, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walil Bukhari, dan riwayat dalam Imam Bukhari disebutkan tsumma tawaddu'i likulli sholatin. Kemudian wudulah kamu untuk setiap sholat. Wa asyara Muslimun ila annahu hadzafaha amdan. Tapi dalam Sahih Muslim itu tidak disebutkan kata atau kalimat tsumma tawaddu'i likulli sholatin. Kemudian kamu sholatlah untuk kemudian kamu wudulah untuk setiap sholat kamu. Ini hadis yang kedua. Nah, hadis yang kedua ini, ya, istadalla bihadzal hadithi man qala inna damal istihadati hadatsun minal ahdatsin naqidati lil wudu. Dari hadis ini, ya, para ulama berpandangan atau mengambil kesimpulan hukum bahwasanya darah istihadah itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada kalimat tadi tsumma tawaddu'i likulli sholatin. Maka kemudian wudulah kamu untuk setiap sholat. Wa hadza qaulul jumhuri. Ini adalah pendapat jumhur. Ilal malikiyati, kecuali malikiyah. Fa innahum yarawna annal istihadata la tanqud. Ya. Bahwa darah istihadah itu tidak membatalkan wudu. Jadi kalau dalam pendapat Imam Malik, darah istihadah itu tidak membatalkan wudu. Mengapa? Karena istihadah itu sesuatu yang pertama dia beda dengan haid, yang kedua dia keluar tanpa di luar kendali. Jadi kalau dalam orang perempuan, dia sudah haidnya sudah selesai, ya, kemudian lusanya besoknya dia ada darah lagi, ya, setiap dibersihkan ada lagi, itu menurut mazhab Maliki tidak membatalkan wudu, karena itu di luar jangkauan dia. Ini sama dengan orang yang salisul bauli, orang yang beser. Setiap kali wudu, ya, membersihkan kemaluannya, wudu ada lagi air keluar dari kemaluannya itu, dibersihkan lagi begitu terus, itu juga tidak membatalkan wudu menurut pendapat ini. Ya. Jadi cukup orang itu wudu, ya, kemudian sudah dia sholat. Nanti kalau datang waktu sholat lagi dia wudu lagi, meskipun tidak ada. Kalau menurut mazhab Maliki tidak wudu lagi karena itu di luar jangkauan kemampuannya. Tetapi menurut jumhur, ya, itu membatalkan wudu. Tapi bagi orang yang mengalami itu, menurut jumhur, itu dia cukup wudu pada setiap sholat. Maksudnya adalah begini, kalau ada orang yang istihadah, darahnya itu tidak berhenti-berhenti. Jadi setiap kali dibersihkan nanti keluar lagi 2 menit keluar misalnya, atau nggak nyampe 2 menit keluar. Sehingga kalau dia bersihkan terus wudu, kalau dicek lagi ternyata darahnya masih ada lagi. Itu orang yang seperti ini udah sholat saja. Sama dengan orang yang beser. Orang yang beser, orang yang mengalami masalah, ya, di saluran itu air kencingnya, ya, dia setiap kali wudu udah dibersihin, ya, wudu ternyata keluar lagi. Wudu keluar lagi. Nah, orang seperti ini ya sudah wudu saja kemudian dia sholat. Misalnya datang waktu zuhur dia sholat zuhur. Nanti kalau ketemu waktu asar, meskipun dia tidak kentut, dia tidak buang air besar dan tidak pipis, tapi karena dia keluar itu terus, dia bersihkan itu pakaiannya, kemudian dia wudu lagi untuk salat yang berikutnya. Jadi ini diambil dari dalil tsumma tawaddu'i likulli sholatin, maka adalah kamu wudu untuk setiap salat. Ini, ya. Ini bisa dipahami ya Pak, ya? Bedanya antara pendapat jumhur mayoritas ulama dengan mazhab Malikiyah. Ini. Wa hakadza kullu kharijin min ahadi sabilaini fa huwa naqidun lil wudu. Ya, sawaun atau sawaan akana baulan am ghaiton am daman am madhiyan. Sebagaimana juga madhi, ya. Madhi kadang-kadang kalau nanti ada pembahasannya, ya. Ada setelah ini. Orang yang sering keluar madhi bagaimana? Ini.
Istadalla bihadzal hadithi man qala innahu yajibu 'alal mustahadati an tatawaddu'a li kulli shalatin bina'an 'ala thubuti ziyadatil wudu. Ya, jadi sekali lagi penegasan bahwa hadis ini juga menjadi dasar wajibnya bagi orang yang menderita darah kaum perempuan yang mengalami darah istihadah yang sulit dibersihkan itu, ya, setiap kali dibersihkan keluar lagi itu untuk wudu setiap sholat. Ini. Karena kalau dia nggak begitu, ya, harus menunggu bersih benar-benar, itu nggak bersih. Sama orang beser, setiap dibersihin keluar lagi ya nggak sholat ya. Makanya para ulama mengatakan ya sudah, dia wudu untuk setiap sholat, bersihkan. Ya. Kalau bisa pakai pampers ya atau apa yang bisa menahan agar najisnya itu tidak mengenai pakaian dia, itu nggak apa-apa. Dia wudu, sholat, nanti kalau ketemu datang waktu sholat yang baru lagi, maka dia wudu, dia bersihin najisnya, dia wudu lagi, begitu seterusnya. Ini. Nah, kalau dia pakainya kena pipis, dibersihkan, Pak. Misalnya pakai celana dalam ya, terus dia beser keluar terus, tapi ngicrit kecil-kecil gitu ya, dia bersihkan itu. Tapi kalau dia yakin bahwa najisnya itu juga mengenai celana dia, ya celana juga dia basuh juga. Makanya orang yang seperti ini disarankan menggunakan penghalang yang menghalangi najis itu untuk mencapai ke pakaian dia, pakai pampers misalnya, enggak masalah. Orang-orang sepuh ya, orang-orang sudah lanjut usia yang mengalami seperti itu, yang penting tutup aja itu bagiannya itu yang keluar airnya itu ditutup dengan satu hal yang menghalangi dia nyampe ke baju. Kalau tidak, maka setiap dia mau sholat lagi ya dia bersihkan lagi itu celana dalamnya atau celananya yang diyakini terkena najis itu. Tapi kalau tidak diyakini itu mengenai celana ya nggak perlu, karena al yakinu la yazulu bisyaki. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa diabaikan atau tidak bisa dihapus dengan sesuatu yang meragukan. Ini kaidahnya seperti itu. Diganti, Pak. Ya, karena itu najis dia. Ya, jadi atau sesuatu yang lebih praktis misalnya apa ya, benda yang bisa membuat air pipisnya itu tidak mengenai pakaiannya. Tapi kalau mengenai pakaiannya ya harus dibersihkan dulu. Ini. Jadi rukhsahnya itu rukhsah bahwa dia boleh sholat meskipun masih terus keluar. Atau orang yang buang angin misalnya, mungkin ada orang yang kena sakit ya di bagian perutnya sampai angin itu keluar terus, dikit-dikit kentut, dikit-dikit keluar angin, dikit-dikit keluar angin. Itu orang yang seperti ini ya, yang tidak bisa menahan anginnya dalam kadar waktu di mana dia harus sholat, katakanlah 5 menit nggak nyampe semenit atau semenit keluar orang seperti ini, itu boleh dia keluar angin itu tidak perlu wudu lagi, jadi wudu sekali, ya. Keluar angin ya sudah dia biarin aja dia sholat, tapi nanti begitu datang sholat fardu lagi, itu dia wudu lagi. Kalau sholat yang sunnah, yang setelahnya itu nggak apa-apa, nggak wudu lagi nggak apa-apa, karena dia bagian dari rangkaian sholat itu. Jelas Pak ya? Iya. Betul, ketika datang sholat yang baru, sholat duhur tadi kita sholat duhur udah pakai pampers, kemudian datang waktu asar ya ganti kita. Ya. Atau kalau misalnya nggak membawa pampers itu tadi ya, najisnya kena celana dalam kita ya kita cuci dulu, kita basuh dulu, ya agar kita suci dari najis. Ini ya, jelas Pak ya? Oke. Hadis yang ketiga, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala. Beliau mengatakan kuntu rajulan madzaan. Beliau mengatakan aku ini adalah seorang laki-laki yang mudah mengeluarkan madzi. Fa amartul Miqdad nal Aswadi an yas'ala Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka aku meminta Al-Miqdad bin Al-Aswad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Fasa'alahu, maka dia Miqdad ini bertanya kepada Nabi. Faqala, maka Nabi menjawab fihil wudu'u. Ya, di dalam madzi itu ada keharusan untuk wudu. Artinya adalah madzi itu, keluarnya madzi itu membatalkan wudu. Al-haditsu muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wal lafdzu lil Bukhari, dan lafadznya itu lafadz yang kita baca redaksinya tadi itu adalah yang ada dalam Sahih Bukhari ini. Jadi hadis ini menyatakan bahwasanya Ali itu orang yang mudah keluar madzinya. Tapi karena beliau itu
malu ya, bertanya kepada Rasulullah karena beliau adalah suaminya Fatimah. Itu di riwayat lain disebutkan Ali itu merasa tidak enak bertanya kepada Rasulullah terkait hal ini. Mengapa? Karena keluar madhi itu biasanya identik dengan adanya syahwat. Syahwat itu ada kaitannya dengan hubungan suami istri. Sementara istrinya Imam Ali, ya, sahabat Ali itu adalah putri dari Rasulullah, sehingga hal-hal seperti ini tidak nyaman bagi Ali untuk bertanya langsung kepada Rasulullah. Ya, makanya dari hadis ini ya, yang ada dijelaskan mengapa Ali itu mengutus orang lain untuk bertanya kepada Rasulullah itu sebabnya ini. Jadi seorang laki-laki itu atau kita ya, atau seorang muslim itu sebaiknya tidak menyinggung urusan hal seperti ini di hadapan keluarga istri. Ya, masalah-masalah canda terkait urusan seperti itu, ya, urusan hubungan suami istri, ya, hal yang menyeret itu jangan sampai diungkapkan ketika kita berhadapan dengan keluarga istri, apalagi mertua atau ayah atau ibu daripada istri kita. Ini ya. Nah, masyurul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi al haditsu dalilun ala jawazit tauqili fi su'ali wal istinabah fil istifta. Hadis ini yang pertama menjadi dalil bolehnya orang mewakilkan dalam pertanyaan atau meminta fatwa kepada orang lain. Ini lil udhri kal haya'i wa nahwi, karena adanya uzur seperti adanya rasa malu dan lain-lain atau yang serupa. Tapi ya wa yustaratu ayyakunal wakilu mautuqan fi fahmihi wa hifdhihi wa dinihi. Tetapi orang yang mewakili ya, untuk bertanya tentang satu masalah hal agama itu disyaratkan dia harus orang yang betul-betul terpercaya dalam hal pemahaman. Jangan sampai maunya atau maksudnya bertanya tentang satu hal tetapi disampaikan dengan hal yang lain sehingga fatwanya yang keluar itu nanti berbeda dengan apa yang dialami. Ini ya. Jadi dibolehkan orang menanyakan satu fatwa, menanyakan satu hukum itu dengan diwakili oleh orang lain. Tetapi syaratnya adalah orang yang mewakili itu harus mautuqan fi fahmihi wa hifdhihi wa dinihi. Harus orang yang dipercaya dalam hal pemahamannya, kemampuan pemahamannya, kemampuan ingatannya dan juga dalam agamanya. Li ajli an yanqulas su'ala wa yafhamul jawaba. Wa yafhamal jawaba, agar dia itu benar-benar bisa menyampaikan pertanyaan dengan akurat dan juga memahami jawaban juga dengan akurat. Ini. Al-wajhur rabi. Ya, kemudian yang berikutnya al haditsu dalilun ala annahu yuqbalu khabarul wahidi fil masail al-ilmiyati wa riwayah idza kana al-mukhbiru thiqatan. Hadis ini juga menjadi dasar bagi para ulama dalam ilmu hadis yang mengatakan bahwa hadis ahad itu bisa diterima ya, hukumnya. Kemudian yang berikutnya al haditsu dalilun ala najasatil madhi. Hadis ini menjadi dasar najisnya madhi. Likaunihi amarahu bi ghusli dzakarihi wa amarahu bil wudu ya. Jadi ada riwayat yang lain ya, yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memerintahkan agar membasuh dulu kemaluannya ya. Ini. Kemudian juga diminta wudhu. Nah karena itu maka hadis ini menjadi dasar bahwasanya madhi itu najis. Hukumnya seperti hukum air kencing ya, dalam hal kenajisannya. Ini menurut pendapat yang sahih dari para ulama. Tetapi ada juga yang mengatakan ya, di antara para ulama ada yang berpendapat annahu yu'fa an yasiril madhi, bahwasanya mu'fa itu diampuni ya. An yasiril madhi, dari madhi yang sedikit. Jadi kalau ada orang keluar ya, ada orang, ini khususnya anak-anak muda ya, anak-anak muda yang masih syahwatnya masih sulat terkendali, itu sering keluar madhi ya. Nah kalau madhinya itu sedikit dan sulit dihindari, maka itu ma'fu ya, atau mu'fa. Nah ma'fu ini adalah aslinya memang najis, hukum dasarnya najis dan membatalkan wudu, tapi kalau sedikit dan sangat sulit dihindari, itu ma'fu. Ini agama Islam itu ya, syariat itu memang yubna alat taisir ya, dibangun di atas kemudahan. Jadi kalau memang sesuatu yang sangat sulit ya, membuat orang sangat kesulitan, itu bisa justru mendatangkan rukhsah ya. Di antaranya adalah diampuni. Ya, tidak dianggap sebagai satu hal yang najis dan membatalkan wudu. Ini. Li'anna hadhihi najasatun yasyuqul ihtirazu minha. Ya yasyuqul ihtirazu minha.
karena itu termasuk najis yang sulit sekali untuk terhindar darinya. Ini likathrati ma yusibu thiyabasy syababil uzab, karena banyaknya menimpa anak-anak muda yang masih bujangan kebanyakan. Ini hukum yang berikutnya yang dapat diambil dari hadis ini. Kemudian ya, hadis ini juga menjadi dalil annal madhiya naqidun lil wudu. Hadis ini menjadi dasar juga bahwasanya keluarnya madhi dari kemaluan itu menjadi salah satu hal yang membatalkan wudu. Ini fa in kanal madhiyu salisan, fa in kanal madhiyu salisan la yanqati'u fa hukmuhu hukmu salisil bauli. Fa idza dakhala waqtu sholati ghasala farjahu wa tuljima bi syai'in hatta la tata'adda najasatal madhi ila malabisihi wa badanihi. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi sudah kita bahas ya. Orang yang keluar madhi ya, dengan tanpa terkontrol ya, yang sulit terus-menerus dia bersihkan keluar lagi ya. Itu hukumnya hukum orang yang salisul baul, orang yang beser. Fa idza dakhala waktu sholati ghasala farjahu. Maka kalau masuk waktu sholat, maka dia bersihkan kemaluannya itu ya. Watul jima bisyai'in ya. Kemudian dia membuat satu hal yang bisa menahan ya. Air madhi itu atau air kencing itu hatta la tata'adda najasatul madhi ila malabisi wa badani, sampai atau untuk menghalangi agar najisnya madhi itu tidak sampai atau tidak membuat bajunya itu juga menjadi najis. Tsumma tawadda'a wa shalla. Kemudian dia wudu dan salat. Ini. Wala yadurruhu ma kharaja ba'da dzalika, dan apa yang keluar setelah itu tidak membatalkan, tidak membahayakan, tidak membuat itu dia menjadi batal. Ini liqaunihi bi ghairi ikhtiyarihi, karena ini keluar tanpa kemauan dia, di luar kendali dia, di luar kontrol dia. Ilhaqan lahu bi hukmil mustahadati, ini diikutkan sama hukumnya dengan hukum orang yang keluar darah istihadah tadi. Ini ya. Ini jelas Pak ya? Ya, jelas ya. Kemudian ya, annal wajiba fil madhi ghuslu dzakari kullihi ma asabahul madhi wa ma lam yusibhu. Kemudian ya, hukum yang bisa diambil juga bahwasanya orang yang keluar madhi itu diminta untuk membasuh kemaluannya secara penuh ya, baik yang terkena madhi itu atau tidak. Karena apa? Karena hadisnya tadi ya, dalam riwayat yang lain tadi ada sabda Nabi mengatakan ihsil dzakaroka ya, basuhlah kemaluanmu. Ini ya. Ini menurut pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua mengatakan bahkan ya, annahu yaksilu jami'adz zakari wal unthayaini. Dia harus membasuh atau membersihkan ya, mencuci seluruh dari kemaluannya itu beserta ini apa? Ini maaf ya, kita bicara apa adanya karena bicara hukum ya. Dan ininya, kantong pelirnya itu ya. Kenapa? Karena ada hadis lain ya yang diriwayatkan bahwa Rasulullah meminta agar orang itu membasuh zakarnya, membasuh kemaluannya, wa unthayahi wa yatawadda. Ini hadis Abdullah bin Sa'ad. Fataksilu min dzalika farjaka wa unthayaika wa tatawadda. Jadi hendaklah engkau membasuh kemaluanmu, termasuk juga dengan buah itunya, pelirnya ya, dan kemudian berwudu. Ini sebagian pendapat yang lain. Ini qaul yang kedua. Kemudian yang qaul yang ketiga mengatakan annahu yuktafa bi ghusli ra'si dzakari. Cukup membasuh atau membersihkan ujung daripada zakarnya saja. Kenapa? Karena ujungnya itulah yang tempat keluarnya najis itu. Wa hadza qaulu jumhuril fuqaha'i minasy-Syafi'iyyati wal Hanafiyah, dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha ya, khususnya dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, wa riwayatun an Ahmad, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ini jadi kalau mengenai tata cara membasuh, membersihkan kemaluan orang yang keluar madhi itu ada 3 pendapat. Yang pertama itu adalah
harus membaca dari ujung depan sampai ujung belakangnya saja. Ya. Karena hadisnya Rasulullah meminta orang itu untuk membasuh zakarnya, membasuh kemaluannya. Ya, tidak disebutkan ujungnya saja. Jadi maka dibasuh secara penuh. Ya. Meskipun yang keluar depannya doang, ya. Yang kena najis depannya doang. Ini. Pendapat yang kedua mengatakan tidak, bahkan harus membasuh juga dengan kantong pelirnya itu. Ya. Dicuci juga. Karena ada hadis lain yang menyatakan itu. Tetapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, dan juga mazhab Hanafi, serta satu qaul, ya, satu pendapat dalam mazhab menurut Imam Ahmad, itu cukup yang dibasuh itu adalah ujungnya saja. Karena memang yang keluar dari situ saja. Ini ya. Nah, adapun ya, mengapa ya, ada perintah untuk membasuh keseluruhan kemaluan dengan kantong pelirnya itu? Wal hikmatu minal amri bi ghusli dzakari wal unthayni ingdaman yaqulu bi ghuslihima. Ya, menurut pendapat orang yang mewajibkan harus membasuh keduanya karena annal madhiya fihi luzujah. Karena madhi itu sifatnya kan dia cair ya, bisa kemana-mana ya. Meskipun keluarnya dari ujung situ, tapi kadang-kadang orang jalan itu bisa bersinggungan dengan pakaian dia, itu bisa nyebar ke sekitar itu juga. Maka diharuskan membasuh ke zakarnya dan kantong pelirnya, karena diduga kuat itu akan bisa terkena oleh madhi itu. Ini. Waqila inna dzalika yukhaffiful madhiya aw ya'fuhu. Atau hikmahnya yang lain adalah dengan membasuh ya, zakar dengan buah pelirnya itu, air itu dengan sifat yang dingin dia bisa meredakan ya, kemaluan itu sehingga madhinya bisa berhenti dengan itu, dengan cara itu. Ini walasiyama idza kana ghusluhu bil ma'il baridi. Apalagi kalau membasuhnya atau mencucinya itu dengan air yang dingin. Ini bisa menjadi salah satu sebab untuk menghentikan keluarnya madhi itu. Ini ya. Kemudian ya, al haditsu dalilun ala ta'ayyunil ma'i fi izalatil madhi. Hadis ini juga menjadi dalil keharusan memakai air untuk menghilangkan madhi. Dunal istijmari bil ahjari wa nahwiha. Tidak boleh membersihkan atau mensucikan madhi dengan istijmar. Jadi kalau kita belajar tentang toharoh itu kan orang membersihkan buang air besar atau kecil itu bisa dengan batu atau hal benda padat lain yang sejenis. Kalau sekarang misalnya tisu. Nah ini kalau menurut pendapat ini, kalau madhi beda karena di hadis tadi itu Nabi secara tegas menyuruhnya untuk mencuci, ighsil. Artinya itu menggunakan air, bukan tohir. Kalau tohir, sucikanlah, itu bisa dengan air, bisa dengan benda padat seperti batu atau tisu atau sejenisnya. Ini, ya. Jadi menurut pendapat ini dikatakan bahwa dari hadis tadi itu ada kesimpulan hukum bahwasanya untuk membersihkan atau mensucikan madhi, air madhi itu harus dengan air, tidak bisa dengan istijmar, baik dengan batu bil ahjari wa nahwiha atau hal-hal yang sejenis dengan itu. Ini. Kemudian yang berikutnya, ya. Ikhtalafal ulama'u fil madhi yusibu tsaub. Ya, yusibu tsauba ala qaulaini. Para ulama berbeda pendapat terkait dengan madhi yang menimpa baju. Itu bagaimana cara mensucinya? Itu pendapat pertama mengatakan annahu la yujzi'u fihi ilal ghusla. Tidak bisa dicuci, disucikan kecuali dengan membasuhnya. Ini pendapat mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Ya, Syafi'iyah. Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan satu kaul dalam pendapat mazhab Hanabilah itu mengatakan kalau kena madhi itu harus dicuci, dibasuh ya, dengan air. Tetapi ada pendapat yang kedua yang mengatakan annahu yujzi'u fihi nadhah. Dia cukup dengan nadhah. Nadhah itu diciprat saja atau dikasih air tapi sedikit ya. Misalnya wahwa rasyu bil ma'i ya, diciprati air, yang penting dia basah ya. Atau orang kalau bisa mengambil air dari dari telapak tangan, ditetesin ke situ, disiramkan ke situ, itu sudah cukup membuat najisnya madhi itu hilang. Ini pendapat yang kedua. Nah, ini apa? Karena ada dalil lain ya dalam Sunan Abu Dawud ya, dan juga Jami' Tirmidzi serta dari Musnad Ahmad itu ada hadis yang menyatakan
menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika ditanya ya tentang cara membersihkan madhi itu, beliau menjawab yakfika bi anta khudha kaffan min ma'in. Kamu cukup mengambil air dalam telapak tangan kamu begini ya. Fatambahu biha saubaka. Kamu kemudian berikan air itu ke baju kamu, pakaian kamu yang kena madhi itu. Ditetesin begini ya atau dicipratin begini. Yang penting tempatnya itu menjadi basah karena air itu, tidak harus dicuci ya, dengan air yang mengalir ya seperti kita mencuci najis yang lain. Ini rukhsah dari Rasulullah SAW bagi orang yang terkena madhi. Jadi kalau kita ya kalau kencing kan biasanya orang itu mengendalikannya itu dengan pakai pampers ya, atau hal-hal yang lain ya. Tapi kalau orang madhi itu kan biasanya orang dia sesuatu yang datang tanpa diperkirakan sebelumnya. Misalnya saat ini suci, tapi nanti jalan keluar, apalagi zaman sekarang ya, jalan ke mall ya, lihat gambar perempuan cantik misalnya ini ya. Kemudian syahwatnya atau melihat syahwatnya terbangkitkan, keluar madhi. Nah, kalau orang seperti ini, madhinya kan kena celana itu, kena celana dalam kita. Kalau kita ke kamar kecil, menurut pendapat yang ini itu cukup ditetesin air aja, tidak harus dicopot, dicuci, ya, dibasuh enggak. Dan ini pendapat ini cukup kuat ya, karena apa? Karena ada hadis yang mendasarinya, yaitu riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Meskipun pendapat ini bukan pendapat ulama mayoritas, dan saya lebih cenderung ke ini ya, karena prinsip agama itu mudah ya, yubna ala taisir ya, dan ada dalilnya gitu. Jadi yang seperti ini karena ada juga hadis yang mengatakan ya, maka Rasulullah SAW khuyyira baina amrayni illa ikhtara aisaruhuma ma la yakum itsman ya. Rasulullah itu kalau diberikan dua pilihan dalam hal agama ya, maka beliau akan memilih yang lebih ringan ya, malam yakun itsman, kalau selama dia bukan satu hal yang terlarang ya. Nah, seperti ini, hal-hal seperti ini saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini karena ada dalilnya dan itu lebih memudahkan kita. Kita kalau jalan-jalan kemana-mana pakai celana dalam ya, begitu ada ketika kita buka ternyata ada madhi di situ, nggak perlu kita copot ya, kita ambil air tetesin aja di situ sehingga basah ya, nggak basah banget seperti orang mencuci, cukup ambil itu air telapak tangan tetesin di situ. Ini cukup membuat madhi itu menjadi suci dari najisnya. Ini wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa tilmidhihi Ibnu Qayyim. Dan ini pendapat ini juga yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini. Ya, monggo. Enggak, Pak, beda, Pak. Beda, ya, beda antara madhi dengan air kencing, Pak. Ya. Beda, karena kalau orang beser itu kan dia sudah tahu kan bahwa dia memang begitu, maka dari itu dia perlu mengamankan ya, bajunya dari najis beser itu. Tapi kalau madhi kan pada dasarnya tidak kan, madhi itu bisa datang kapan saja yang di luar dugaan, maka dia menjadi ada rukhsah di situ. Itu. Kita mengatakan tadi yang beser tadi itu semacam penyakit juga. Atau dia keluar gitu. Nah, apakah untuk mengatasinya seperti wanita cukup ditetesin air aja ke cara dalam yang kena beser tadi itu bagaimana? Ya, masalahnya kalau yang madhi tadi itu memang ada nasnya, ya, ada hadisnya yang juga sejalan dengan prinsip tadi, prinsip taisir tadi, prinsip kemudahan tadi. Maka itu pendapat itu menjadi kuat. Terkait dengan kencing itu tidak ada nasnya, Pak. Tidak ada nasnya yang membolehkan dia cukup ditetesin air saja. Dia harus dicuci. Jadi kalau itu sifatnya kencing ya dia harus dibersihkan dengan cara yang normal. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Allah a'lam bishawab. Tapi kalau kecil ya sedikit ya, yang coba nyiprat yang kecil sekali itu ya bisa dengan cara seperti ini karena dia sukar dihindari dan sedikit sekali. Tapi kalau yang besernya itu jelas bahwa itu kencing yang sampai bahkan bau pesing gitu ya, karena itu harus dicuci, Pak. Karena memang tidak ada nas yang menjadi dasar untuk dia dibolehkan hanya tetesin air, dicipratin air saja. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya, Pak ya? Ya, ada yang lain yang ingin bertanya? Ya, monggo. Pak, kalau melihat air pemandangan yang
Nah. Apa itu membatalkan wudu? Ya. Bila kita keluar mani tanpa berhubungan seks, apakah perlu mandi junub atau cukup ditetesin aja? Ya. Kalau kita bangkit syahwat kita, ya, kemudian maaf ya ereksi, ya, itu tidak membatalkan wudu selama tidak keluar madhi. Ya, selama tidak keluar madhi itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau keluar madhi, ya itu hadisnya hadis ini tadi, ya, bahwa itu membatalkan wudu. Ya. Dia begitu terjadi seperti itu, ereksi, kemudian kita ketahui keluar madhinya, dia harus membasuh zakarnya itu, ya, membasuh kemaluannya itu. Dengan 3 pendapat tadi, ada yang menyatakan cukup di ujungnya saja, yang keluar itu, atau yang kedua cukup di bagian zakarnya saja. Ada yang berpendapat dengan buah pelirnya itu, ya, dengan kantong pelirnya itu dibasuh semuanya. Ini 3 pendapat tadi sudah kita jelaskan. Ya. Kemudian dia berwudu. Ya. Kalau itu kena baju madinya, yaitu tadi cara mensucikannya. Kalau menurut pendapat jumhur, mayoritas ulama itu dibasuh benar, dicuci. Tapi pendapat yang kedua cukup ditetesin atau dicipratin air saja. Dan ini wallahu alam, ini insya Allah pendapat ini sangat kuat, dan saya sendiri pribadi itu cenderung ke sini. Pendapat yang kedua yang cukup ditetesin air saja, karena memang ada hadisnya yang menyatakan itu. Nah, kalau kita keluar air mani, ya, tanpa berhubungan seksual, ya, misalnya dari mimpi, ya, atau yang lain-lain, itu wajib mandi. Ya, karena yang menjadi sebab itu adalah keluar mani atau menempelnya, atau tidak keluar mani tapi sudah menempel antara kemaluan laki-laki dan perempuan, itu juga sudah mewajibkan mandi. Iltiqaul khitanaini kalau dalam hadis itu, ya. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu. Kalau 2 khitan, maksudnya kemaluan laki-laki dan perempuan sudah ketemu, ya, meskipun belum klimaks, belum selesai itu, ya, belum keluar air mani, begitu sudah nempel, itu sudah wajib mandi. Pada sisi lain, ya, kalau belum ketemu pun tapi sudah keluar mani, maka itu juga wajib mandi. Jadi sebabnya mandi itu junub, ya, antara keluar mani atau nempelnya antara kelamin laki-laki dan perempuan. Itu, ya, jelas Pak, ya. Hadis yang keempat, kita tambah sedikit satu lagi Pak, ya, hadis satu lagi, ya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'dha nisa'ihi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium sebagian dari istri beliau. Tsumma kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Kemudian Rasulullah keluar, ya, dari rumahnya menuju salat wa lam yatawadda, dan beliau tidak wudu lagi, ya. Akhrajahu Ahmadu wa dha'afahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tapi hadis ini didhaifkan oleh Imam Bukhari. Nah, dari hadis ini, ya, itu para ulama berbeda pendapat, ya, mengenai hukum yang dikandung dalam hadis ini. Pendapat yang pertama itu mengatakan inna takbilal mar'ati walam saha la yang kudul wudu'a, bahwasanya mencium perempuan, ya, istri kita, ya, dan memegang kulitnya itu tidak membatalkan wudu. Ini adalah pendapatnya Abu Hanifah dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya. Kemudian, nah, ulama yang berpendapat seperti ini, ya, itu berdasarkan kepada hadis tadi. Nah, masalahnya hadis yang barusan ini itu adalah hadis dhaif. Nah, mereka kemudian mendapati ternyata ada sejumlah hadis-hadis lain yang memperkuat pendapat ini. Yaitu misalnya hadis Aisyah, ya, ada yang dalam Bukhari Muslim. Bahwa suatu ketika, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Suatu ketika malam aku terbangun, aku kehilangan Rasulullah. Ya, Rasulullah tadinya di samping beliau tidur, tapi tiba-tiba tidak ada. Maka beliau mencarinya. Ya. Fawaqat yadiya ala batni qadamaihi. Maka kemudian tangan Aisyah ini ternyata kemudian mengenai kaki Rasulullah yang sedang sholat. Dan Rasulullah tidak membatalkan sholatnya dan tidak wudhu lagi. Ini ada hadis begitu. Kemudian juga hadis lain lagi bahwasanya, ya, ini juga hadis dari Aisyah, kuntu anamu baina yadi Rasulullah sallam. Aku pernah tidur, ya, di antara kaki Rasulullah. Wa rijlaya fi qiblatihi. Sedangkan kaki kiri itu ada di arah kiblatnya Rasulullah, di arah sujudnya. Jadi kalau kita sholat ini menghadap ke sini, itu kakinya Aisyah itu ada di ujung sajadah ini kira-kira gitulah. Ya. Fa idza sajada ghamazani. Ya.
kalau beliau sujud, beliau menyingkirkan, memegang kakiku, menyingkirkan nih, biar tempatnya membuat sujud Nabi. Faqabattu rijli, maka aku kemudian menahan, menarik kakiku, ya, sehingga tidak menghalangi sujud Rasulullah. Fa idza qama basattuha, kalau beliau berdiri lagi, aku selonjorkan lagi kakiku. Ya. Ini hadis yang ada juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis ini sangat kuat sekali, ya, menjadi dasar bahwasanya bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan wudhu. Itu hadis yang menjadi dasar kelompok pertama. Kemudian yang kedua, ya, annal asla adamun naqdi wa baqa'ut taharah hatta yarudda dalilun sharihun ala dzalik. Bahwa hukum asal itu, ya, wudhu itu tidak batal kecuali atas satu hal yang memang ada dasarnya yang kuat. Ya, jadi kalau orang sudah wudhu tidak ada dasar yang kuat yang membatalkan, ya nggak ada. Mengenai bersentuhan laki-laki perempuan itu nanti argumennya bisa dibantah oleh kelompok ini. Ini ya. Kemudian argumen yang ketiga, ya, adalah bahwasannya bersentuhan laki-laki dan perempuan, khususnya suami istri, itu adalah sesuatu yang umum terjadi di rumah-rumah dan itu sulit terhindari. Maka kalau setiap bersentuhan itu batal, maka ini akan sangat memberatkan sekali. Dan sekali lagi, agama itu dibangun di atas prinsip kemudahan, ya, selama itu tidak melanggar hukum yang jelas. Ini, ya. Kemudian, ya, kelompok yang kedua, ya, itu mengatakan bahwasanya bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan itu yang kudul wudu'u mutlaqan, membatalkan wudu secara mutlak. Sawa'an kana bisyahwatin am biduni syahwah, baik itu bersyahwat ataupun tanpa syahwat. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan juga satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka dalilnya apa? Dalilnya adalah di ayat tayamum itu yang ada jaa ahadukum minal ghaiti aw lamastumun nisa, atau salah seorang kalian bersinggungan atau bersentuhan kulitnya dengan perempuan. Ya. Sementara oleh kelompok yang pertama tadi menafsirkan kata lamastumun nisa, kalau menggunakan kata lamas saya lemasu, itu artinya bersentuhan. Tapi ketika Al-Quran menggunakan kata lamastumun nisa, ada alifnya, itu artinya ada makna tambahan di situ, bukan hanya bersentuhan, yaitu ini adalah kata kinayah untuk menunjukkan adanya hubungan suami istri. Ini, ya. Jadi ini kelompok kedua mengatakan bersentuhan laki perempuan itu membatalkan wudu. Ini pendapat dalam mazhab Syafi'i. Ini yang dianut oleh orang Indonesia begitu. Ada yang ketiga, ya, pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau bersentuhannya itu dengan syahwat, maka itu membatalkan wudu. Tapi kalau tidak bersyahwat, itu tidak membatalkan wudu. Ini pendapat ini wahwal masyhur minal mazhab indal Hanabilah. Pendapat ini masyhur dalam mazhab Hambali. Ini. Ya, jadi ada tiga pendapat terkait dengan masalah bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah tidak membatalkan wudu secara mutlak, mau syahwat mau tidak. Ya. Selama itu bersentuhan, ya, tidak keluar madhi, tidak keluar mani, ya, maka itu tidak membatalkan wudu. Dan ini dalilnya sangat kuat sekali tadi, ya. Yang masalah sholat malamnya Rasulullah dan Aisyah tadi. Meskipun bagi dalam mazhab Syafi'i itu ada bantahan. Mereka berargumen begini, ya, itu Rasulullah sholat dan Aisyah yang disingkirkan kakinya, itu tidak ada penjelasan apakah Aisyah itu pakai kaos kaki atau tidak, apakah terhalang oleh selimut atau tidak. Jadi mereka argumen seperti itu. Jadi ada ihtimal, ada kemungkinan Aisyah itu konon itu terjadi di balik selimut, Rasulullah menyingkirkan kakinya, atau Aisyah pakai kaos kaki sehingga tidak ada sentuhan langsung antara tangan Rasulullah dengan kakinya Aisyah. Ini. Ya. Tapi itu juga dibantah juga oleh kelompok yang pertama bahwa namanya satu ihtimal, satu kemungkinan itu ya juga kemungkinan tidak pakai juga. Jadi seperti itu. Dan itu diperkuat oleh tadi, ya, hadis Rasulullah mencium salah satu atau sebagian dari istrinya dan beliau tidak wudu lagi, meskipun hadisnya dhaif. Makanya kalau hadis ini sahih, pasti para ulama nggak berbeda pendapat. Tapi karena ini hadisnya dhaif, maka terjadilah ini perbedaan pendapat. Jadi itu, ya, kita tahu persis ini, ya, bagaimana para ulama menyimpulkan hukum, ya, dari hadis-hadis yang ada itu, sehingga kesimpulannya berbeda. Maka kita dapati pun di masyarakat
ya berbeda. Ada yang menganut mazhab Syafi'i, ya, kalau bersentuhan dengan istri pun batal. Tapi kalau saya pribadi sekali lagi karena ada hadis yang kuat tadi ya, saya memilih untuk tidak batal, Pak. Jadi saya kalau misalnya pas sholat di rumah ya bersalaman, habis sholat selama dengan istri ya nggak batal. Tapi kalau mau ngikut mazhab Syafi'i ya itu batal. Makanya jangan dilakukan. Kalau yakin bahwa itu adalah pendapat yang lebih benar menurut mazhab Syafi'i ya sudah nggak apa-apa. Silakan pilih salah satunya. Selama kita sudah tahu ini dalil-dalilnya seperti apa, sudah tahu mana ulama-ulama yang berpendapat antara ini dan itu, tinggal kita memilih mana yang menurut kita lebih benar, lebih tepat dan sesuai dengan keyakinan kita. Tidak perlu saling celah, tidak perlu saling menyalahkan antara satu dengan yang lainnya. Ya, jelas Pak ya? Ada yang ingin bertanya Pak? Dan ini ya pendapat yang mengatakan tidak batalnya sentuhan laki perempuan itu juga memberikan kemudahan kalau kita lagi di Mekah, Pak, lagi umroh atau lagi haji, ya itu kan desak-desakan. Kadang sulit sekali kita tidak nempel dengan tangan perempuan yang lagi tawaf, yang lain. Kadang bersentuhan, mereka megang tangan depannya yang nyenggol kita. Itu kalau kita pakai pendapat mazhab Syafi'i berat juga itu. Karena mau bersawat mau enggak itu batal. Makanya sebagian ulama pun yang mazhab Syafi'i pun mereka menyarankan pindah mazhab dulu saat tawaf. Atau paling tidak argumentasinya adalah itu uzur. Jadi karena sulit dihindari tadi. Karena agama itu prinsip taisir, sesuatu yang memang sulit dihindari, sulit di luar batas kontrol kita, itu diampuni. Itu begitu argumentasinya. Ya, ada yang ingin bertanya, Pak? Udah, ya. Kalau kita di sini belajar Syafi'i, saya kira mau umroh atau berhaji kita harus pakai Malikinya ya, Pak ya. Ya, Hambali juga, kalau dalam mazhab Hambali juga sebagian seperti itu. Iya, itu yang masyhur. Jadi kalau dalam mazhab Hambali itu ada dua pendapat. Yang masyhur itu adalah membatalkan hanya dengan syahwat. Kalau tidak dengan syahwat tidak batal. Ya. Jadi dalam satu qaul di mazhab Hambali itu juga sama sekali tidak batal mau syahwat mau enggak. Kan kalau dalam tawaf kan mestinya enggak pakai syahwat Pak ya. Ya kan mosok lagi tawaf mikir sampai syahwat itu kan kebangetan lah kalau sekeras-kerasnya syahwat seorang itu masuk kalau lagi tawaf syahwat itu ya jarang terjadi. Jadi kalaupun bersinggungan itu pasti nggak pakai syahwat. Jadi itu tidak batal. Jadi yaitu kalau orang yang toh memakai mazhab Syafi'i kalau pas umroh haji, apalagi haji ya pas tawaf wada utamanya itu kan penuh sekali itu tempat tawaf itu. Nah itu ya bisa dengan dua argumentasi itu bisa berpindah mazhab atau meyakini bahwa itu adalah bagian dari uzur yang memang sukar di luar kontrol kita, di luar batas kemampuan kita untuk menghindarinya sehingga itu ma'fu, diampuni. Itu. Ada yang lain, Pak? Kalau ya? Kadang-kadang kita pas sedang dalam perjalanan kemudian kencing gitu. Kencingnya di pinggir jalan lagi. Terus dilapnya pakai daun gitu. Iya, itu enggak apa-apa ya, karena boleh juga kan pakai batu kan. Jadi sesuatu benda keras yang bisa menjadi wahana untuk mengeringkan itu tempat kita pipis itu dibolehkan. Ya. Ya berarti kan bisa berapa kali Pak? Bisa dilakukan lebih dari sekali. Pakai batu aja bisa Pak. Ya pakai batu mungkin bisa. Tapi kalau pakai daun dari rasanya nggak mungkin bisa nggak kering gitu. Ya kalau tidak yakin itu bisa kering ya cari yang lain apa di situ daun kering ya. Kalau itu carinya daun kering, jangan daun basah. Daun yang kering. Ya. Ada yang lain, Pak? Ya, ditempelin, Pak. Tempelin, tarik lagi, tempelin ke tempat sampai lagi. Jangan digosok-gosok, Pak. Bisa lecet, Pak. Kalau batunya panas. Itu maksudnya begini ya, itu hukum fikih seperti itu sebagai alternatif ya, alternatif. Orang kadang-kadang itu tadi nggak menjumpai air. Ya sudah adanya batu atau misalnya kayu misalnya atau yang lain itu ya nggak apa-apa. Ya. Itu alternatif. Maksudnya ya kalau kita akses air itu mudah, yang bisa membawa botol aqua itu mungkin ya gampang. Tapi hukum seperti ini itu untuk memberi solusi bagi orang-orang yang dalam keadaan tertentu yang mereka tidak bisa mendapati air sebagai alat suci. Misalnya di
Beberapa tempat kadang-kadang ada itu yang toiletnya hanya ada tisu di situ. Ya sudah, kita gunakan tisu itu. Ya, sebagai ganti daripada air. Ada yang lain, Pak? Ya, sekali lagi kalau kita bicara fikih itu memang isinya ikhtilaf semua, Pak. Ya, makanya man lam ya'rif al-ikhtilafa lam yashum raihatal fiqhi. Barang siapa yang tidak mengerti ilmu ikhtilaf, ya, itu dia belum mencium baunya fikih. Karena fikih itu isinya mungkin 90% ikhtilaf. Hadisnya sama, ya, kita membahas hadis, tapi kesimpulan hukumnya beda-beda. Dan itu memang karakter fikih seperti itu. Makanya ini menjadi dasar bagi kita agar kita itu tidak mudah untuk terlalu fanatik dengan pendapat yang kita yakini. Karena memang potensi ikhtilaf itu tinggi sekali dalam bab fikih. Masalah itu madhi tadi, masalah bagaimana cara mengusap kepala, apakah sekali atau 3 kali, apakah cukup sekelumit atau harus penuh, ya. Itu semua ikhtilaf yang itu dalilnya ada semua, ya. Dan masing-masing ulama itu mereka adalah ulama-ulama yang hebat-hebat yang memang sudah ijtihad mengeluarkan seluruh kemampuan ilmu dan daya pikirnya untuk mengeluarkan hukum dari dalil yang ada itu. Baik, Bapak-bapak sekalian, kalau memang kita ya ada, ya monggo. Ya, pertama kita disuruh taat Allah dan Rasul. Kemudian di belakang itu ada ikhtilaf, tapi Quran dan hadis itu masih kuat bisa kita amalkan. Kan lebih utama merujuk pada contoh-contoh Nabi. Itu gimana? Ya itu betul, Pak. Para ulama-ulama pun itu juga sama prinsipnya, mengikut Allah dan Rasulnya. Kayak contoh nih, masalah bab apakah bersentuhan laki-laki perempuan itu batal wudu tidak? Itu masing-masing bersandar kepada ayat dan hadis. Dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i itu mereka mengatakan itu batal, itu karena ayatnya itu aula mastumun nisa tadi. Dalam satu riwayat qiraah yang lain disebutkan lamastumun nisa tanpa alif. Jadi lamasa, benar-benar pakai kata lamasa, dan lamasa secara bahasa itu ya bersentuhan. Nah, masalahnya hadis tadi itu menurut mazhab Syafi'i dhaif, jadi tidak bisa dijadikan dasar. Mengenai yang hadis yang di malam hari itu yang Aisyah dengar kakinya itu ada ihtimal, kemungkinan itu pakai kaos kaki atau dibalik selimut. Jadi sama-sama bersandar sama Quran dan Sunnah, Pak, sebenarnya. Cuma cara memahaminya yang beda-beda. Nah, itu yang kita tidak boleh mencela mereka. Kalau kita mengambil pendapat yang enggak batal, ya kita enggak boleh mencela karena mereka juga mengkaji itu ayat dan hadisnya, cuma cara memahaminya yang berbeda. Sementara yang mengatakan tidak batal, ya, itu mengatakan pertama meskipun hadis yang tadi kita bacain dhaif, tapi ada kasus tadi yang Aisyah tidur, Rasulullah sholat malam. Mereka berkeyakinan itu karena di hadis itu tidak disebutkan apakah Aisyah dibalik selimut atau tidak, pakai kaos kaki atau tidak, maka dikembalikan ke hukum asalnya, itu tidak pakai apa-apa sehingga bersentuhan itu tidak membatalkan sholat. Jadi dua-duanya berdasarkan kepada ayat dan juga berdasarkan kepada hadis, Pak. Cuma cara memahami yang berbeda, itu masalahnya. Kecuali sudah ada ya dalil yang qat'iyyu tsubut wa qat'iyyu dalalah. Ada dalil yang qat'iyyu tsubut, kesahihannya tidak diragukan, hadisnya sahih, disepakati para ulama. Kemudian qat'iyyu dalalah, maknanya itu tidak ambigu, maknanya tidak memiliki kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu yang seperti itu kalau kita dapati satu dalil seperti itu wajib kita ikut dalil itu. Masalahnya tadi dalilnya tadi kayak kasus tidurnya Aisyah dan sholat malamnya Rasulullah itu tidak, itu qat'iyyu tsubut karena ada sahih Bukhari dan Muslim, ya. Tapi tidak qat'iyyu dalalah. Maknanya itu tidak qat'i, tidak persis betul. Apa masalahnya? Karena tadi ada kemungkinan Aisyah pakai kaos kaki, ada kemungkinan Aisyah dibalik selimut. Itu yang membuat makna dari hadis itu atau kandungan hadis itu tidak qat'iyyu dalalah, tidak dipastikan isi dan maknanya itu seperti apa. Itu. Jadi paham enggak, Pak, ya? Jadi sekali lagi kalau selama para ulama mengatakan kalau ada satu dalil yang qat'iyyu tsubut, kesahihannya sudah pasti dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih apalagi mutawatir. Kemudian dalalahnya juga maknanya itu juga qat'i, tidak ambigu, tidak diperselisihkan, ada kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu. Ya tadi seperti Bapak katakan, kita wajib hukumnya untuk ati Allah, ati Rasul, ya, mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, itu. Ya. Tapi masalahnya itu tadi.
Jelas Pak ya? Ada yang lain? Ya kalau nggak ada kita cukupkan sekian saja ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya dalam kita memahami hukum-hukum dalam Islam, dan juga ya bonusnya adalah kita mengetahui ikhtilaf ulama ya. Dengan mengetahui ikhtilaf ulama kita lebih terbuka pikiran kita, lebih bisa tidak fanatik dengan apa yang kita yakini, dan kita bisa lebih bertoleransi dengan orang lain yang memiliki pendapat yang berbeda. Kita husnudzon bahwasanya masing-masing sudah berupaya untuk mengambil hukum dari dalil yang ada. Mereka semuanya, para imam-imam mazhab itu semuanya ya berupaya untuk ittiba'ullah wa ittiba'ur rasul ya, mengikuti Allah dan Rasulnya. Tapi dalam karena pemahaman orang beda-beda itu bisa menghasilkan hukum yang berbeda. Dan itu diakui Pak. Makanya ulama sepakat 4 mazhab itu diakui dalam Islam karena itu. Tidak mungkin dihapus 4 mazhab itu. Tapi kita, kalau saya pribadi ya, cenderung untuk itu tadi, belajar dari dalil, mana yang kita anggap paling kuat, mana kita anggap paling paling membuat hati kita mantap, ya itu dah kita ikuti nggak apa-apa. Meskipun kita kadang-kadang hari ini cocok dengan pendapat satu mazhab, besoknya cocok dengan pendapat mazhab yang lain. Selama kita tidak berniat secara sengaja untuk mencari yang ringan-ringan saja dari mazhab tertentu, atau mencari yang enak-enak saja dari mazhab tertentu, maka itu tidak apa-apa ya. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.